Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1371 sampai dengan bab 1375 pintu ruang rahasia perlahan terbuka. Lin Dong, yang sedang menunggu di luar, segera menoleh. Saya melihat Di Jiang dan seorang wanita muda berusia 20-an berjalan keluar bersama. Ada sedikit kepahlawanan di wajah halus wanita ini. Samar-samar Anda bisa melihat bayang-bayang masa. Seperti itulah rupa orang tuan-tuan ketika dia besar nanti. Senior Di Jiang, bagaimana kabarmu? Lin Dong buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya dan bertanya dengan gugup. Di Jiang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia ingin melihat bagaimana hubungan kedua orang ini. Di Ji memandang Lin Dong juga melihat ke arah Di Ji. Mata kedua orang itu hanya saling memandang. Setelah beberapa saat, Lin Dong tidak tahan lagi dan matanya mulai mengelak. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi tuan-tuan setelah mendapatkan kembali ingatannya. Bagaimanapun, pihak lain pasti jauh lebih tua darinya. Lin Dong masih menyukai orang tuan-tuan ketika dia masih kecil, jadi tidak ada tekanan untuk bergaul dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Di Ji juga sedikit bingung saat ini. Sebagai satu-satunya kaisar wanita di antara 5 kaisar Linglan. Berada di posisi tinggi sepanjang tahun, dia secara alami mengembangkan kepribadian yang dingin. Namun setelah kehilangan ingatannya dan menjadi orang tuan-tuan, temperamennya berubah total. Sekarang setelah pulih, Di Ji merasa sangat berkonflik. Dia ingin menjadi seperti sebelumnya, yang sebelum kakak tertua dan setelah kakak tertua disebut Lin Dong. Namun karakter permaisuri Yue Ji tidak mengizinkannya melakukan ini. Setelah beberapa saat hening, pada akhirnya, Di Ji mau tidak mau bertanya, Lin Dong, bukankah kamu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan menjadi kakakku? Apa yang terjadi sekarang? Kuncinya adalah, aku tidak tahu bagaimana kamu masih mengenalinya setelah kamu mendapatkan kembali ingatanmu. Kamu tidak mengenaliku sebagai kakakmu, jawab Lin Dong sambil tersenyum masam. Pria super kuat yang kekuatan jiwanya sudah berada di level Kaisar Surgawi dan yang kekuatannya mencapai setengah tingkat Kaisar Surgawi tampak sedikit malu. Mungkinkah setelah ingatanku kembali, aku bukan lagi orang tuan-tuan? Di Ji terus bertanya. Bagaimana aku tahu, setelah kamu pulih terakhir kali, kamu pergi begitu saja tanpa pamit, entah apa yang akan terjadi kali ini. Oke. Aku salah terakhir kali. Aku minta maaf padamu, kamu akan tetap berada di sini di masa depan. Bagaimana dengan kakakku? Meski terasa sedikit canggung, tapi benarkah? Di Ji tiba-tiba menunjukkan senyuman menawan. Dia tidak akan pernah tersenyum seperti ini sebelumnya. Permaisuri yang dingin dan tidak tersenyum sebenarnya berperilaku seperti wanita kecil. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pengalaman dunia sangkar roh beberapa tahun terakhir ini telah mengubah Di Ji. Oke, Lin Dong hanya menjawab dengan satu kata. Lalu dia juga tertawa. Dia juga takut setelah pihak lain mendapatkan kembali ingatannya, itu akan seperti yang terakhir kali. Saat mereka berdua berkumpul, Lin Dong terlibat secara emosional. Seperti yang dikatakan tuan-tuan, meskipun dia sudah dewasa dan mendapatkan kembali ingatannya, dia tetaplah orang tuan-tuan. Oke, ayo kita bicara sendiri nanti, Lin Dong. Ayo duduk di suatu tempat, ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Di Jiang menyela. Lin Dong tahu bahwa Di Jiang seharusnya berbicara dengannya tentang musuh. Untuk bisa menyebabkan jiwa seorang gadis kecil rusak parah 2 kali, pihak lain harus memiliki latar belakang yang banyak. Lupakan untuk pertama kalinya. Namun untuk kedua kalinya, Lin Dong tidak akan pernah memaafkan gadis kecil itu karena menjadi tunawisma selama beberapa bulan. Senior,
Tuan-tuan, ikut aku. Mereka bertiga datang ke ruang resepsi Pavilion Zhenbao dan duduk. Diji adalah orang pertama yang berbicara. Saudaraku, aku berjanji kepadamu bahwa setelah ingatanku pulih, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sebenarnya, namaku Yue Ji. Aku satu-satunya wanita di antara 5 ahli tingkat kaisar di Linglan Domain. Lainnya, saya biasanya dipanggil Kaisar Ji. Saya diserang oleh musuh dan jiwa saya rusak parah. Jadi saya harus memasuki dunia sangkar roh untuk memeliharanya untuk menyehatkan jiwaku. Yue Ji, Diji, Lindong mengangguk, lalu bertanya, apakah hanya ada 5 ahli tingkat kaisar di domain Linglan peradaban tingkat 9? Dijiang dan Diji tercengang pada saat bersamaan. Kamu tidak tahu tentang 5 kaisar Linglan? Dijianglah yang bertanya. Dia tidak mengerti mengapa Lindong menanyakan pertanyaan tingkat rendah seperti itu. Siapa yang tidak tahu bahwa hanya ada 5 ahli tingkat kaisar di domain Linglan, dan itu adalah 5 kaisar Linglan. Senior Dijiang, tuan-tuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya tidak berada di domain Linglan peradaban tingkat 9. Tetapi di peradaban tingkat rendah, jadi saya tidak tahu banyak tentang situasi spesifik Linglan Domain. Lindong langsung menunjukkan kartunya, berkata jujur. Sekarang kekuatannya telah mencapai titik di mana dia dihormati oleh semua orang dari manapun dia berasal. Bahkan peradaban tingkat pertama pun tidak dapat mencapai bumi. Berapa banyak orang yang berani membencinya? Karena hanya ada 5 ahli tingkat kaisar di seluruh peradaban tingkat 9, Lindong masih khawatir. Bahkan jika 3 lainnya adalah ahli tingkat kaisar surgawi dan berkumpul, dia tidak takut. Klon tingkat kaisar surgawi 81,5 langkah, rata-rata 27 berbanding 1. Bagaimana dengan level kaisar? Menghadapi 27 kaisar langit setengah langkah yang dapat menghancurkan dirinya sendiri kapan saja sungguh memusingkan. Selain itu, jika Anda bekerja lebih keras dan mengumpulkan 10 juta poin dewa, fisik Anda juga akan menembus kaisar langit tingkat pertama. 3 kaisar surgawi hanya bisa disalahgunakan. Dengan keyakinan dalam hatinya, Lindong tentu saja tidak perlu berbohong. Apakah kamu bukan dari wilayah Linglan? Apakah kamu dari peradaban tingkat rendah? Dijiang tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan kaget. Ya, aku memang bukan dari wilayah Linglan. Lindong mengangguk dan menjawab. Bagaimana ini mungkin? Seorang anak laki-laki dari peradaban tingkat rendah benar-benar dapat mencapai setengah langkah kaisar surgawi dengan kekuatan jiwanya? Apakah kamu bercanda? Dijiang tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak laki-laki dari peradaban tingkat rendah bisa mencapai titik ini. Hanya ada 1 jiwa di kota tingkat kaisar surgawi, di Yuan, di wilayah Linglan. Di antara peradaban tingkat 9, hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan jiwa tingkat kaisar, apalagi peradaban tingkat rendah. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan Diji, yang duduk di dekatnya, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia terus menatap Lindong. Senior Dijiang, saya tidak perlu berbohong tentang ini. Saya bukan dari wilayah Linglan. Dan saya belum pernah ke wilayah Linglan. Paling-paling, saya hanya pernah ke peradaban tingkat ke-7 yang paling dekat dengan kita. Lindong sangat yakin, kata. Lalu, bagaimana kamu memasuki dunia sangkar roh? Dijiang bertanya. Dunia sangkar roh adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang kuat di wilayah Linglan, dan ini adalah tempat di mana semua makhluk di wilayah Linglan dapat melatih jiwa mereka. Bahkan jika Lindong memiliki jiwa setingkat kaisar, mustahil baginya untuk masuk. Kecuali orang lain berada di domain Linglan. Tapi Lindong mengatakan bahwa dia tidak ada di sini dan bahkan belum pernah ke wilayah Linglan. Ada masalah yang tidak dapat dijelaskan di sini. Tentu saja saya punya cara saya sendiri.
Senior di Jiang, jangan tanya, tidak mungkin bagi Lindong untuk berbicara tentang sistem. Bahkan orang yang paling dia percayai pun tidak mengetahui sistem itu ada. Ini adalah rahasia terbesarnya. Oke, saya tidak akan bertanya lagi. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Dan saya tidak terkecuali. Di Jiang merasa lega setelah memikirkannya. Lindong bahkan bisa melakukan serangan balik terhadap teknik rahasia Ziwei Xingdou. Bukankah normal jika memiliki rahasia? Mengapa repot-repot dengan ini? Alam semesta begitu besar sehingga apapun bisa terjadi. Terima kasih, Senior di Jiang, atas pengertian Anda. Lindong, kami tidak ingin mengetahui rahasiamu. Tapi aku masih punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan kepadamu. Tolong jawablah dengan jujur, tanpa kebohongan apapun, karena ini menyangkut seluruh wilayah Linglan, hidup atau mati dipertaruhkan. Di Jiang tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya dan ekspresi seriusnya membingungkan Lindong. Apa yang terjadi? Menjawab pertanyaan terkait hidup dan mati wilayah Linglan. Satu kata menentukan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kapan saya memiliki kemampuan luar biasa, keraguan di hati saya adalah keraguan. Lindong masih menjawab dengan serius. Senior di Jiang, tanyakan saja, saya akan menjawab dengan jujur. Lindong, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai tingkat Kaisar Langit, kan? Lindong mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana dengan kekuatanmu di kehidupan nyata? Apakah kamu sudah mencapai level Kaisar Surgawi? Di Jiang menatap lurus ke arah Lindong setelah bertanya. Diji di samping juga menoleh. Masalah ini adalah kekhawatiran terbesar mereka. Jika Lindong adalah ahli tingkat Kaisar Surgawi, dia dapat menahan Di Yuan dan mencegahnya main-main. Lindong hanya bisa disalahgunakan dengan tubuh jiwa setingkat Kaisar Langit. Bagaimanapun, tubuh jiwa tunduk pada banyak batasan. Di mata Di Jiang dan Di Ji yang penuh harap, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada kenyataannya, itu belum mencapai tingkat Kaisar Surga, jiwa juga menerobos ke tingkat Kaisar Surga untuk alasan khusus. Apa yang dikatakan Lindong adalah kebenaran. Kekuatannya yang sebenarnya memang belum mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Tetapi jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, Lindong mungkin tidak takut padanya. Karena adanya teknik klon, ini memberikan Lindong kemungkinan untuk melakukan pertarungan lompat katak. Dapatkan jawaban ini. Cahaya di mata Di Jiang dan Di Ji perlahan meredup. Keduanya saling memandang dan bisa melihat kekecewaan di mata masing-masing. Sungguh, semakin besar ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Level Kaisar tidak mudah untuk ditembus. Lindong lahir di peradaban tingkat rendah, dan memiliki jiwa setingkat Kaisar Surgawi sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Memang agak sulit memintanya memiliki kekuatan Kaisar Surgawi. Wilayah Linglan adalah peradaban tingkat 9. Setelah bertahun-tahun berkembang, ia baru saja muncul sebagai Imperial Abyss. Belum lagi Lindong berasal dari peradaban tingkat rendah. Bukan berarti peradaban tingkat rendah tidak memiliki kejeniusan. Namun sumber daya peradaban tingkat rendah bahkan tidak kalah dengan sumber daya peradaban tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tetap membutuhkan sumber daya untuk mengembangkannya. Inilah sebabnya kekuatan besar cenderung menghasilkan orang-orang kuat. Adapun mengapa Lindong mencapai prestasinya saat ini, itu pasti sebuah petualangan besar, ditambah dengan bakat ekstrimnya, yang memungkinkan Lindong melakukan serangan balik dari peradaban tingkat rendah. Namun keadaan seperti ini sangat jarang terjadi bahkan di alam semesta. Penampilan Di Jiang dan tuan-tuan secara alami diperhatikan oleh Lindong. Dengan kekuatan jiwanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari perubahan ini? Berdasarkan pengamatannya,
Lindong menduga musuh tuan-tuan seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, yang akan membuat mereka berdua menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah mengetahui bahwa dia bukan kaisar surgawi, dia langsung menjadi sangat kecewa. Lindong tidak tahu mengapa mereka hanya musuh, dan mengapa mereka melibatkan hidup dan mati seluruh wilayah Linglan. Senior di Jiang, tuan-tuan, apakah Anda menemui kesulitan? Hanya ahli tingkat kaisar surgawi yang bisa menyelesaikannya, Lindong mau tidak mau bertanya. Baiklah, salah satu mantan teman kita, bernama Di Yuan, menjadi gila saat berlatih dan menjadi murung. Begitu dia menjadi gila, dia akan membunuh seperti orang gila dan tidak mengenali siapapun sama sekali. Tapi dia kebetulan menjadi kaisar tingkat surga, tidak ada seorang pun di wilayah Linglan yang menjadi lawannya. Jadi kita harus menemukan kaisar surgawi yang dapat menahannya. Jika tidak, seluruh wilayah Linglan akan berada dalam bahaya. Di Jiang menjelaskan dengan sederhana. Dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar surgawi Lindong, dia sudah memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Oleh karena itu, Di Jiang tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan kisah tentang Di Yuan. Jadi begitu, Lindong tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia mendapat pesan penting dari perkataan Di Jiang. Pria bernama Di Yuan menjadi iblis dan menjadi kaisar surgawi. Dia bisa menjadi gila kapan saja dan menyebabkan pembantaian besar-besaran. Dengan kata lain, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi di seluruh domain Linglan, dan itu adalah Di Yuan. Jika tidak ada yang bisa menaklukkan kaisar langit yang terobsesi, konsekuensinya bisa dibayangkan. Di hadapan orang kuat setingkat kaisar surgawi, semua makhluk lainnya hanyalah semut. Jika Di Yuan ingin menghancurkan wilayah Linglan, saya khawatir itu tidak akan sulit. Jadi begitu, pantas saja senior Di Jiang bertanya padaku apakah aku telah mencapai level kaisar surgawi ketika aku tiba. Sayang sekali aku mengecewakanmu, Lindong berkata dengan menyesal. Dia ingin mengatakan secara langsung bahwa dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Pikirkan tentang hal ini. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak membicarakannya untuk saat ini. Bukannya dia ingin menyembunyikannya, tetapi jika Anda mengatakannya, Di Jiang pasti tidak akan mempercayainya. Dalam hati Di Jiang, hanya tingkat kaisar langit yang dapat menghadapinya. Tidak mungkin bagi orang lain untuk bersaing dengannya, bahkan jika mereka setengah langkah ke tingkat kaisar langit. Di dunia sangkar roh, tidak mungkin melakukan teknik cloning, dan Lindong tidak dapat membuktikan dirinya. Daripada bersuara dan ragu, lebih baik berbicara langsung dengan kekuatan ketika saatnya tiba. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Meskipun Lindong tidak memiliki semangat pengorbanan diri untuk orang lain, dia tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi yang dapat menyebabkan pembantaian besar-besaran di domain Linglan kapan saja. Jika dia cukup kuat, dia pasti akan melakukannya. Hentikan. Terlebih lagi, tuan-tuan masih berada di wilayah Linglan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Lindong. Kamu hanya berasal dari peradaban tingkat rendah. Memiliki jiwa setingkat kaisar langit pada usia ini sudah merupakan sebuah keajaiban di antara keajaiban. Aku yakin jika memberimu sedikit lebih banyak waktu, kamu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi sejati. Di Jiang menghela nafas. Ya, kakak. Aku juga percaya padamu. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu bisa mencapai level kaisar surgawi. Bahkan setelah ingatannya pulih, dia masih sepenuhnya menggunakan identitas tuan-tuan di depan Lindong. Meskipun Lindong bukan ahli tingkat kaisar surgawi, mereka berdua sedikit kecewa. Namun ketika dia mengira Lindong lahir di peradaban tingkat rendah dan baru mencapai peradaban tingkat ketujuh, dia merasa lega.
Untuk orang yang luar biasa seperti itu, sulit bagi Anda untuk memberikan tuntutan yang lebih tinggi atau lebih menuntut padanya. Saya cukup yakin tentang ini, Senior Di Jiang. Jangan khawatir tuan-tuan, Di Yuan akan diserahkan kepada saya. Saya berjanji tidak akan membiarkan dia main-main di wilayah Linglan. Tapi sekarang saya tidak berada di wilayah Linglan. Anda perlu menunda sedikit lebih lama. Setelah saya meninggalkan alam Linkage, saya akan segera berangkat ke wilayah Linglan. Tolong kirimkan saya koordinatnya. Lin Dong tidak sopan dan memberitahu Di Jiang dan Di Ji secara langsung. Saya akan menangani urusan Di Yuan, tentu saja. Kekuatannya cukup untuk mendukungnya dalam mengatakan hal-hal yang menurut orang lain melebih-lebihkan kemampuannya. Jadi bagaimana dengan level Kaisar? Jika Anda masih bisa berdiri di bawah pengepungan 81 klon tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, Anda dianggap kuat. Di Jiang dan Di Ji memandang Lin Dong dengan kaget. Saya berpikir dalam hati, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Beranikah Anda meremehkan level Kaisar Surgawi? Bahkan jika Lin Dong memiliki kekuatan jiwa Kaisar Langit dan setengah kekuatan tempur Kaisar Langit. Menghadapi Di Yuan yang telah menjadi Kaisar Surgawi, dia hanya bisa merasa tersiksa. Bisa lolos atau tidaknya tergantung keberuntungan. Ini bukan lelucon, tapi faktanya, ada kesenjangan antara kedua belah pihak. Setengah langkah antara Kaisar Langit dan Kaisar Langit. Nampaknya hanya ada setengah langkah, namun kenyataannya adalah dunia yang berbeda. Lin Dong, jika kamu tidak berada di level Kaisar Langit, tidak ada gunanya bahkan jika kamu datang ke sini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerang level Kaisar Langit dengan seluruh kekuatanmu. Jiwamu sudah di depan. Aku percaya itu tidak akan sulit bagimu. Kami akan berusaha menundanya semaksimal mungkin. Sebentar. Sekarang idenya adalah, apakah dia bisa membiarkan Di Ji menstabilkan Di Yuan terlebih dahulu. Berusaha keras untuk membiarkan Lin Dong menerobos ke tingkat Kaisar Langit, yang akan memberikan lapisan perlindungan ekstra. Lakukan saja. Akankah Di Ji setuju? Akankah Lin Dong setuju? Senior Di Jiang, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Mari kita tidak membicarakan Di Yuan untuk saat ini. Saya ingin bertanya sekarang, jiwa tuan-tuan telah rusak parah 2 kali. Siapa yang melakukannya? Dan di mana itu? Saat ini, Lin Dong menyipitkan matanya, menunjukkan jejak niat membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, dia akan membuat pihak lain menanggung akibatnya. Mengetahui bahwa hanya ada satu ahli tingkat Kaisar Surgawi di domain Linglan, tidak perlu khawatir. Niat membunuh yang dipancarkan Lin Dong saat ini meluluhkan hati Di Ji. Wajahnya agak merah, saya berbalik dan tidak berani melihat lebih jauh. Dia sudah naksir Lin Dong. Selain itu, Lin Dong bertanya tentang identitas musuh saat ini, bersiap untuk membalaskan dendamnya. Itu membuat Di Ji tenggelam semakin dalam. Hal ini juga menggambarkan masalah yang sangat nyata. Dengan mengingat niat, apapun yang dilakukan orang lain, itu benar. Ada pepatah yang mengatakan keindahan ada di mata yang melihatnya. Berapapun yang Anda berikan, itu akan sia-sia. Menjilati anjing, menjilati sampai habis tidak akan menghasilkan apa-apa. Ambil contoh Di Yuan dan Lin Dong, Di Yuan telah menemani Di Ji selama ratusan zaman. Satu era adalah 129.600 tahun, berapa tahun yang dimaksud dengan ratusan era? Setelah sekian lama, bahkan sebuah batu pun akan terpengaruh. Sayangnya Di Ji tetap bergeming, ketika dia mengetahui bahwa Di Ji diserang oleh klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Orang yang paling gugup adalah Di Yuan. Bahkan untuk membantu Di Ji, dia tidak segan-segan mengambil resiko menyerang level Kaisar Langit, yang berujung pada perpaduan kepribadian ganda.
Hasilnya adalah ketidakpedulian Diji. Lindong hanya merawat Diji selama beberapa tahun dan sudah memikat hatinya. Ada ribuan kata di dunia, tapi kata cinta adalah yang paling menyakitkan. Cinta adalah sebuah kata yang entah dimulai dari mana, di mana ia tinggal, di mana berakhir, di mana berakhir, di mana perginya, atau di mana berakhirnya. Cedera Diji bukan disebabkan oleh makhluk di wilayah Linglan, tetapi disebabkan oleh kerjasama dua ras di luar wilayah Linglan, suku super mekanik dan suku pemakan jiwa. Namun, jika Anda ingin membalas dendam Diji, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan. Ya, sebelum saya memasuki dunia sangkar roh, Di Yuan sudah pergi. Dengan kekuatan setingkat Kaisar Langit Di Yuan, sama sekali tidak ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Jawab Dijiang. Lindong mendengar ini dan menatap Diji. Diji mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Dijiang benar. Di Yuan tahu menemukan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, yang berarti dia tidak gila sekarang. Lindong bertanya dengan ragu. Lindong, situasi di Yuan agak rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Kita sudah bersama untuk waktu yang lama. Lebih lama dari yang kamu kira. Dia adalah bom waktu sekarang. Jika dia sedikit terpengaruh olehnya, stimulasi dapat meledak kapan saja. Dan tidak ada dari kita yang dapat menahannya pada saat itu. Domain Linglan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pembantaian pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, kata Dijiang tanpa daya. Aku mengerti, Lindong mengangguk. Dia secara naluriah merasa mungkin ada sesuatu antara Di Yuan dan Diji. Jika tidak, mustahil bagi Di Yuan untuk masih berpikir untuk menimbulkan masalah bagi klan mesin super dan klan pemakan jiwa saat ini. Dan kebetulan kedua ras inilah yang menjadi biang keladi yang dua kali merusak jiwa tuan-tuan. Ketika Jia Senjiang berbicara dengan Kaisar Yuan, mata tuan-tuan menatapnya dengan sedikit mengelak. Biarkan Lindong mengemukakan ide seperti itu. Tapi ini hanya perasaan Lindong. Dia tidak tahu situasi spesifiknya dan tidak akan menebak-nebak. Lebih baik menunggu sampai Anda masuk ke Linglan Domain untuk memahaminya secara perlahan. Lindong, apakah kamu yakin ingin datang ke wilayah Linglan? Dijiang bertanya. Ya, begitu aku meninggalkan dunia sangkar roh, aku akan segera berangkat, Lindong berkata dengan pasti. Di Yuan bisa membantai semua makhluk hidup di wilayah Linglan yang tidak ada lawan kapan saja. Dan Lindong tidak berani membuang waktu. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan merasakan beban apapun. Dia jelas bisa mengalahkannya, tetapi karena kurangnya perhatiannya, banyak sekali makhluk yang mati di wilayah Linglan. Lindong tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Oke, setelah kami keluar, kami akan melihat situasinya dan memberitahu Anda lokasi spesifik wilayah Linglan. Tidak masalah jika Anda datang. Kami membutuhkan bantuan Anda untuk membantu Diji membentuk kembali tubuhnya. Jiang berpikir sejenak dan berkata. Senior Dijiang, Diji tiba-tiba ingin menyela, tetapi disela oleh Dijiang sebelum dia selesai berbicara. Diji, aku tahu apa yang aku tahu. Jangan khawatir. Saya takut setelah Lindong datang ke wilayah Linglan, dia akan bertemu Di Yuan. Bagaimana jika Di Yuan mengetahui hubungan antara Lindong dan Diji? Dia pasti akan mengamuk dan membunuh Lindong dengan cara apapun. Dijiang juga punya pertimbangan tersendiri. Bagaimanapun, Lindong bisa dianggap sangat membantu. Dan Dijiang mempercayainya. Mereka yang dapat melakukan serangan balik terhadap teknik rahasia Ziwei Xingdao tidak akan sesederhana itu. Oke, Senior Dijiang, haruskah saya berangkat sekarang? Mari kita bicara secara detail ketika saya sampai di wilayah Linglan. Lindong juga tidak sabar. 1 detik lagi untuk mencapai wilayah Linglan mungkin bisa menyelamatkan banyak nyawa. Oke, kita akan keluar juga.
kita sudah lama berada di dunia sangkar roh, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, mereka bertiga keluar dari dunia sangkar roh masing-masing. Lin Dong kembali ke bumi. Pertama kali dia membuka matanya, dia mengangkat komunikator untuk melihat apakah Di Jiang telah mengirimkan lokasi wilayah Linglan. Ini adalah komunikator yang dimodifikasi sistem yang dapat terhubung ke jaringan Linglan Domain dan memiliki nomor uniknya sendiri. Ternyata tidak. Saat melihat melalui komunikator, Lin Dong melihat sebuah pesan. Itu dikirim oleh Putri Elf IB. Undang dia untuk menjadi tamu para elf dan berpartisipasi dalam upacara akbar yang diadakan oleh para elf 10 tahun kemudian. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap. Awalnya Lin Dong tidak mau pergi. Lalu aku memikirkannya, bukankah para elf ada di wilayah Linglan? Minta IB untuk mengirimkan lokasinya kepada Anda, dan Anda dapat segera berangkat ke wilayah Linglan. Di Jiang tidak tahu apakah dia akan mengirimkan lokasi wilayah Linglan. Lin Dong tahu bahwa Di Jiang dan Tuan-Tuan mempunyai kekhawatiran. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Hubungi langsung Putri Elf IB. Lin Dong menggunakan komunikator yang dimodifikasi sistem untuk mengirim pesan ke Putri Peri IB, menanyakan lokasi klan Peri. Sebenarnya, yang ingin dia ketahui adalah lokasi Linglan Domain. Setidaknya dia harus menemukan arah yang benar sebelum Lin Dong berani berangkat. Jika tidak, jika Anda melakukan kesalahan dan melawan wilayah Linglan, Anda akan mendapat masalah. Itu akan membuat kita semakin jauh dari wilayah Linglan, dan kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Saya pikir akan memakan waktu cukup lama bagi IB untuk kembali. Hasilnya adalah sebelum dia bisa bangun dan keluar dari retret. Didi, komunikator berdering. Lin Dong melihatnya dan menemukan bahwa orang yang menghubunginya adalah Putri Elf Yibe. Setelah ragu sejenak, dia menjawab, komunikator mengeluarkan tirai tipis, dan sosok Yibe muncul di tirai tipis. Bagus. Saudara Lin Dong, kamu akhirnya menghubungiku. Melihat Lin Dong, Yibe terlihat sangat bahagia dan tersenyum lebar. Meski paruh pertama pengalamannya di dunia sangkar roh membuatnya merasa takut dan tidak mau mengingatnya. Namun babak kedua masih menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi IB. Setelah bertemu Lin Dong dan diselamatkan olehnya, ia melakukan perjalanan jauh untuk menikmati pemandangan unik domain Linglan, yang membuat IB tidak ingin kembali bersama Ratu Isa. Nona IB, aku benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini aku sibuk. Pada dasarnya aku tinggal di dunia sangkar roh. Aku tidak banyak keluar. Jadi aku tidak menghubungimu. Lin Dong juga menjawab sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap IB. Sebagai seorang putri peri, dia tidak memiliki suasana hati sama sekali dan lincah serta ceria, yang sesuai dengan selera Lin Dong. Tapi untuk menghindari masalah, Lin Dong merasa lebih baik menjaga jarak sebisa mungkin dari pihak lain. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Terutama aspek emosional, setelah mendapatkan sistem. Setiap wanita luar biasa yang berhubungan dengan Lin Dong pada dasarnya akan memiliki perasaan yang kurang lebih padanya. Selain itu, Lin Dong juga memahami kekurangan karakternya dan tidak mau menyakiti orang di sekitarnya. Keberuntungan cinta seperti ini pernah membuatnya sangat tertekan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mencoba menjaga jarak tertentu. Biarkan waktu memudarkan segalanya. Saudara Lin Dong, tolong jangan katakan itu, selama kamu tidak melupakanku. Apa yang kamu bicarakan? Nona Yibe, meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, kita masih berteman. Karena kita berteman, bagaimana kita bisa melakukan ini? Saya lupa. Baiklah, saudara Lin Dong benar. Kita adalah teman. Teman seumur hidup, tidak hanya itu,
Saudara Lin juga penyelamat saya. Senyum Yibei tidak pernah berhenti sejak dia melihat Lindong. Ini menunjukkan betapa pentingnya Lindong di hatinya. Dapat dimengerti jika Anda memikirkannya, seandainya aku tidak bertemu Lindong sejak awal. Tidak ada yang tahu nasib apa yang menanti Yibei. Bagaimanapun, tidak ada yang mau mengeluarkan banyak uang untuk membelinya sebagai teman seperti Lindong. Hampir semua makhluk di domain Linglan telah lama mendambakan para elf. Itu perlengkapan standar untuk pukulan besar. Pria mana yang tidak ingin memiliki wanita elf? Bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Anda bisa mendapatkan banyak uang dengan menjualnya. Ngomong-ngomong, Bu Ibe, sepertinya kamu bilang akan mengajakku menghadiri upacara elf. Kebetulan aku tidak ada urusan selama itu. Kali ini, jadi kamu bisa datang dan menemuiku. Setelah mengobrol beberapa kata, Lindong mulai langsung ke pokok permasalahan. Mendapatkan koordinat domain Linglan adalah tujuannya. Oke, Saudara Lindong, senang sekali kamu bisa datang. Aku akan mengirimkanmu lokasi para elf sebentar lagi. Oke, saya akan menghubungi Anda ketika saya tiba. Setelah Lindong mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia siap untuk keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Si dan yang lainnya sebelum menuju ke wilayah Linglan sesegera mungkin. Pertama, Di Yuan tidak boleh diizinkan untuk membantai makhluk di wilayah Linglan. Hal lainnya adalah saya takut orang tuan-tuan akan terluka. Singkatnya, apapun yang terjadi, mari kita ke Linglan Domain terlebih dahulu. Jika ada keadaan darurat, dapat dihentikan tepat waktu. Selamat tinggal, Saudara Lindong. Saya akan menunggumu di suku elf. Selamat tinggal, Nona Yibei. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Yibei, Lindong berdiri dan berjalan keluar. Yun Si dan lainnya, yang sedang berlatih di bawah bimbingan Gong Sun Zimeng dan Bai Li Yanhong, segera berhenti berlatih ketika mereka melihat Lindong dan berkumpul di sekelilingnya. Lindong, Tuan Muda, Saudara Lindong. Semua wanita berbicara satu demi satu. Senyuman gembira muncul di wajahnya. Apa tujuan budidaya mereka? Bukankah Anda hanya berharap bisa mencapai alam abadi, memiliki setidaknya satu era, masa hidup 129.600 tahun, dan berada di sisi Lindong? Bagaimanapun, Lindong adalah tulang punggung mereka. Bagaimana kabar kalian semua selama masa pengasingan selama retret saya? Kalian harus berlatih dengan baik di bawah bimbingan Sister Hong dan Sister Meng. Setelah kalian mencapai alam abadi, akan ada banyak waktu bagi kalian untuk bermain. Lalu saya akan melakukannya, mengajakmu berkeliling alam semesta. Bagaimana kalau menikmati pemandangan di seluruh alam semesta? Lindong menyemangati. Benarkah? Hebat sekali. Aku sangat ingin melihat akhir alam semesta, kata Yun Si dengan gembira. Saya ingin pergi juga. Saya ingin pergi juga. Selama aku bisa bersama Lindong, tidak masalah kemana aku pergi. Tentu saja akan lebih baik jika bisa melakukan perjalanan ke setiap sudut alam semesta. Untuk seorang wanita, tidak ada yang lebih menarik daripada bepergian bersama pria yang Anda cintai. Jika kamu ingin pergi, kamu harus berlatih keras dan berusaha untuk mencapai alam abadi secepatnya. Jika tidak, alam semesta begitu besar dan beberapa tempat yang jauh belum tercapai, hidup akan berakhir, Lindong berkata dengan sungguh-sungguh. Lindong, jangan khawatir, saat kamu pergi, semua orang bekerja sangat keras. Selain itu, bakatnya tidak buruk, dan persediaan sumber dayanya tidak terbatas. Saya yakin semua orang bisa mencapai keadaan abadi. Bai Li Yanhong datang mendekat dan berkata, ya, saya pikir semua orang bekerja keras, dan hanya masalah waktu sebelum kita mencapai alam abadi. Gong Sun Zimeng juga menambahkan. Sister Hong, Sister Meng, terima kasih atas kerja kerasmu.
Lindong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tanpa mereka berdua, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Meskipun kekuatan Lindong telah mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Surgawi, dia masih merupakan eksistensi puncak bahkan di domain Linglan peradaban tingkat 9. Tetapi jika dia diminta untuk mengajari Yunsi dan yang lainnya berlatih, dia tidak memiliki kemampuan. Bagaimanapun, semua pencapaian Lindong adalah karena sistemnya, bukan hasil kerja kerasnya. Meski ketekunan dan karakter kehati-hatian juga berperan besar, Lindong tidak tahu bagaimana berlatih dalam keadaan normal untuk mendapatkan hasil terbaik. Dia hanya menghabiskan uang. Saya mempunyai cukup banyak pengalaman dalam hal ini. Faktanya, semua ini diperoleh Lindong di ruang dan waktu lain dengan mengorbankan nyawanya. Sistem yang dia lalui melalui ruang dan waktu diserahkan kepada Lindong untuk digunakan mengubah nasib bumi. Lindong hanyalah penerusnya. Dari awal hingga akhir, arah usahanya bukanlah bercocok tanam, melainkan bagaimana membelanjakan uang secara seadanya agar tidak menarik perhatian orang lain. Ini bukan kerja keras, saya sangat senang melihat semua orang membuat kemajuan setiap hari, Bailey Yanhong berkata sambil tersenyum. Lindong, Yunsi dan yang lainnya semuanya adalah muridku, dan merupakan tanggung jawabku untuk mengajar mereka. Gongsun Zimeng juga menjawab. Bagaimanapun, tidak peduli apa, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu saat aku keluar dari isolasi kali ini. Setelah Lindong selesai berbicara, pemandangan menjadi sunyi, tidak ada suara, dan semua mata tertuju fokus padanya sendirian. Menunggu dia melanjutkan, menghadapi tatapan semua orang, Lindong berpikir sejenak dan melanjutkan. Saya memiliki sesuatu untuk ditangani dan akan meninggalkan bumi untuk sementara. Tujuan Anda saat ini adalah alam abadi. Tidak nyaman untuk sering berpindah tempat dan itu akan mempengaruhi kultivasi Anda. Jadi tidak perlu meninggalkan bumi untuk sementara waktu. Aku akan membawamu bersamaku. Ketika semua orang mencapai alam abadi, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Lindong, apakah kamu akan pergi, kerutan? Ya, Saudari Hong. Setelah aku pergi, Yunsi dan yang lainnya akan diserahkan padamu dan Saudari Meng mengangguk. Lindong, kamu mau kemana? Alam Singsu? Tidak, tempat yang saya kunjungi disebut domain Linglan, itu adalah peradaban tingkat 9. Anda juga harus tahu bahwa itu adalah peradaban tempat klan Lan berada. Lindong menjawab dengan jujur. Yang bisa berkumpul di sini adalah kerabat terdekatnya. Lindong merasa tidak perlu menipu semua orang, jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Peradaban tingkat 9, Bailey Yanhong dan Gongsun Zimeng terkejut dan memandang Lindong dengan ngeri. Orang lain mungkin tidak memahami arti peradaban tingkat 9. Bagaimanapun, Yunsi dan yang lainnya lahir di bumi atau di galaksi Bima Sakti, dan mereka semua berasal dari peradaban tingkat rendah. Bahkan jika Anda pernah berada di alam Singsu, Anda tidak dapat memahami perbedaan antara berbagai peradaban. Tapi mereka mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa peradaban tingkat 9 merupakan peradaban tingkat tertinggi di alam semesta. Lebih jauh lagi, hanya ada peradaban tingkat 10 yang legendaris, yang juga merupakan peradaban tingkat dewa. Peradaban tingkat 9 diketahui ada, dan terdapat lebih dari satu di alam semesta yang luas. Adapun peradaban tingkat 10, tidak ada yang tahu apakah itu ada atau tidak. Lindong, apakah kamu akan pergi ke wilayah Linglan? Bailey Yanhong bertanya dengan ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu adalah peradaban tingkat 9. Ada banyak orang kuat, meskipun Lindong sangat kuat dan sangat berbakat, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari monster tua itu? Yah,
Aku harus pergi ke Linglan Domain. Selain menyelesaikan urusan klan Lan, ada hal lain yang harus aku lakukan. Lindong, kamu harus berpikir jernih. Domain Linglan adalah peradaban tingkat 9. Peradaban tertinggi yang diketahui di alam semesta. Ada begitu banyak orang kuat, dan banyak monster tua yang hidup di zaman. Jangan khawatir, Saudari Meng. Sejak aku pergi, aku sudah melakukan persiapan yang cukup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Bahkan di wilayah Linglan, aku tidak takut pada siapapun. Dengan percaya diri. Kami percaya padamu dalam hal ini. Dengan bakatmu, kamu bisa bangkit dengan cepat kemanapun kamu pergi. Namun, alam Linglan tidak sebaik alam Singsu. Kamu harus tetap bersikap rendah hati saat pergi ke sana. Jangan memprovokasi mereka. Kekuatan besar dan beberapa monster tua. Usianya lebih panjang dari keberadaan alam Singsu. Gongsun Zimeng mengingatkan. Saya mengerti, Saudari Meng. Tunggu saja di bumi. Saya akan datang menjemput Anda setelah saya berkenalan dengan Anda di wilayah Linglan. Lindong awalnya ingin memberitahu semua orang secara langsung bahwa kekuatannya telah mencapai puncak wilayah Linglan. Setelah memikirkannya, saya melupakannya, terutama karena Bai Lianhong dan Gongsun Zimeng tidak mempercayainya, jadi sebaiknya mereka tidak mengatakannya. Lindong, ketika kamu tiba di wilayah Linglan, kamu harus berhati-hati dan tetap bersikap rendah hati terlebih dahulu. Kekuatan klan Lan tidak lemah, tidak akan terlambat untuk membalas dendam ketika kamu mendapatkan kekuatan. Langsung. Jangan khawatir, Sister Hong, saya mengerti semua ini. Alasan utamanya adalah mereka tidak memahami seperti apa keberadaan peradaban tingkat 9 itu. Dan siapapun yang sudah lama bersama Lindong pasti mengetahuinya. Begitu dia mengambil keputusan, pada dasarnya sulit untuk mengubahnya. Yang dibutuhkan Lindong adalah dukungan, bukan oposisi. Lindong, kapan kamu berangkat? Kali ini Huang Fu Siyu yang bertanya. Masalahnya mendesak. Kita harus segera pergi, jawab Lindong. Saudara Lindong, kamu telah mengasingkan diri begitu lama dan akhirnya keluar. Apakah kamu ingin segera pergi? Kamu tidak akan tinggal bersama kami selama beberapa hari. Lu Xiao Xiao cemberut, sedikit marah. Wanita lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa Lu Xiao Xiao benar. Wajah mereka semua tampak kesal, seolah-olah mereka adalah istri yang diganggu. Mereka tidak akan menghentikan Lindong pergi ke wilayah Linglan. Hanya saja saya harus pergi segera setelah saya keluar dari pengasingan, yang sebenarnya tidak masuk akal. Apapun yang terjadi, aku akan menemani kalian semua. Lindong mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, menghibur. Xiao Xiao, saudara Lindong benar-benar dalam keadaan darurat kali ini. Jadi aku tidak bisa menemanimu. Tapi aku berjanji kepadamu selama kamu berlatih keras dan menunggu sampai kamu mencapai alam abadi, aku akan melakukannya. Bagaimana kalau menemanimu sampai akhir dunia? Saudara Lindong, kamu tidak bisa kembali ke sana. Tentu saja, komunikator Lindong berdering. Didi, dia melihat bahwa Ibelah yang mengirimkan pesan tentang lokasi para elf di domain Linglan. Kemudian dia membukanya, dan peta bintang 3 dimensi yang besar dan indah muncul di depan semua orang. Yunsi dan yang lainnya terkejut dengan peta bintang ini. Bahkan Bai Lianhong dan Gongsun Zimeng pun tertarik. Mereka telah melihat peta bintang dari alam Singsu, tetapi belum melihat peta bintang dari domain Linglan peradaban tingkat 9. Ini lebih besar dan lebih indah dari dunia maya bintang. Selusin pasang mata menatap peta bintang. 2 poin cemerlang berhasil menarik perhatian semua orang. Karena hanya ada 2 titik bersinar ini di seluruh peta bintang 3 dimensi. Satu berada di tengah atas peta bintang, dan satu lagi di pojok bawah. Lindong tahu bahwa titik terang di bawah adalah tempat mereka berada.
Yang di atas tidak diragukan lagi adalah Elf. Ini seharusnya menjadi lokasi kita. Dan yang di atas adalah tempat yang ingin aku tuju. Lindong menunjuk kedua tempat yang bersinar dan berkata, jarak antara dua titik bersinar tersebut sepertinya tidak terlalu jauh. Namun, tanpa adanya objek acuan, jarak sebenarnya tidak dapat ditentukan. Lindong, bisakah kamu menemukan alam Singsu? Bailey Yanhong bertanya. Jika kita menemukan Starflight Realm, kita dapat menghitung perkiraan jaraknya. Biarkan saya mencoba memperbesar. Setelah Lindong selesai berbicara, dia mengendalikan komunikator untuk terus memperbesar titik berkedip di bagian bawah. Seluruh proses berlangsung 10 menit, dan alam Singsu masih belum ditemukan. Kemudian setelah beberapa menit, saya melihat sebuah peradaban makmur yang berada lebih dekat ke titik nyala, jelas lebih besar dari peradaban lainnya. Menurut perhitunganku, ini adalah alam Singsu, kata Lindong. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, kemampuan perhitungannya cukup menakutkan. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat menghitung secara kasar perkiraan jarak berdasarkan kecepatan Anda. Bailey Yanhong dan Gongsun Zimeng saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka memperbesar lokasinya tanpa batas selama lebih dari 10 menit sebelum menemukan alam Starflight, dan alam Singsu saat ini masih terlihat seperti sebuah titik. Seberapa jauh ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Bersambung.